Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 18 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Dan langsung aja kita bahas, kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita ketahui selama satu minggu ini pergerakan daripada Euro USD masih bergerak ya dalam area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan untuk di time frame daily ini ya, selama 5 hari sampai dengan hari ini, bahkan harga itu berada di tengah-tengah daripada area resisten minggu ini dan supportnya di minggu ini, yaitu di 1.02713 sampai dengan 1.04818. Belum ada perubahan dan bergerak tepat berada di area high weekly di 1.03642. Secara keseluruhan area ini memang banyak rejection ya, banyak rejection terjadi, meskipun di beberapa hari ke belakang kalau kita perbesar dan kita cari informasi dari pergerakan 5 hari ke belakang ini ya, masih membentuk sebuah area konsolidasi ya, meskipun di hari Selasa sempat terjadi break ya sampai dengan area resistennya 1.04818, tapi dia memasuki lagi area konsolidasinya. Dan seperti apa untuk hari Jumat ini, apakah masih dalam area konsolidasi atau dia akan membentuk sebuah low baru ataupun high baru? Sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu langsung aja di time frame 1 jam. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya di time frame 1 jam, area yang terbentuk ini ya, yang kita kemarin gambarkan memang masih membentuk area konsolidasi dan masih belum berubah sedikit pun area tersebut. Dan kalau kita perhatikan ada area support dan resisten terdekat. Yang pertama di hari kemarin itu membentuk sebuah area support di sini. Kita tanding dulu ya, yaitu di 1.03048. Kemudian yang terdekat lagi adalah area ini menjadi resisten terdekatnya, yaitu di kisaran 1.04071, dan ini wilayah support terdekatnya. Dan kalau kita perhatikan masih bergerak di range terbatas, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Maka di sini saya selalu tulis ya, ada area pantau, di sini juga menjadi area pantau. Kalau kita perhatikan range dari pergerakan hari kemarin itu juga tidak terlalu signifikan ya, hanya sebatas kita coba ukur dulu ya. Ya kurang lebih 1000 pip ya. 1000 pip masuk dalam rata-rata range harian untuk Euro USD kalau kita perhatikan. Dan apakah hari ini kecenderungannya akan turun secara pergerakan, secara high yang terjadi ya, kalau kita tarik dari trendline atas di sini, perhatikan, atau di bodinya sini ya, Anda bisa lihat posisinya kecenderungannya ini adalah kecenderungan turun ya, Anda perhatikan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya, kita pasin. Nah, ini kecenderungan turun, di mana setiap dia bergerak menuju area trendline dia balik, area trendline dia balik, area trendline dia balik. Dan sampai saat ini di pukul 12:37 saya perhatikan di sini ada bearish engulfing di time frame 1 jam. Maka besar kemungkinan wilayah ini akan menjadikan titik penurunan ya, sampai dengan targetnya adalah wilayah support, yaitu di 1.03048. Targetnya sampai area sini. Jadi saya nggak akan mengejar terlalu besar ya, karena masih bergerak di range yang terbatas. Artinya menurut saya pergerakan Euro USD ya, kalau ini memang dia betul-betul bearish engulfing yang notabene tidak ada terpengaruh oleh gerakan bullish yang terjadi breakout, maka ini terjadi false dan harga akan menuju area resisten. Tapi saya melihatnya karena ada story di sini, high-nya semakin menurun, dan ini saya pastikan semoga aja dia akan bergerak menuju wilayah supportnya di area sini. Dan nanti kita lihat setelah akan menyentuh wilayah ini, apakah dia akan bergerak lagi menuju trendline berikutnya sampai dengan wilayah supportnya. Oke, seperti ini ya kondisinya menurut saya di market Euro USD. Kalau jika mana bearish engulfing ini berlaku, betul-betul memberikan informasi sangat kuat dalam penurunannya. Ini yang pertama ya, yang saya lihat
Dan posisinya jika mana kalau nantinya ternyata berbalik, dia break di atas area trendline, maka besar kemungkinan menuju wilayah resisten. Catatannya di situ, minimal kalau teman-teman di sini sell, stop lossnya di atas ini. Jadi memberikan keamanan ya. Jadi ketika nanti dia sudah breakout area resisten, maka tidak terlalu beresiko ya. Market akan kecenderungan menghentikan stop loss Anda sampai dengan area situ. Oke. Sekarang kita berlanjut di market berikutnya, yaitu di GBP USD. Kita lihat lagi di time frame daily. Untuk GBP USD di sini kalau kita perhatikan posisinya juga sebenarnya sama ya, masih membentuk sebuah area base. Range-nya terbatas juga nih. Anda bisa lihat posisinya hanya bergerak di area konsolidasi di area ini. Belum ada perubahan yang cukup signifikan di mana membentuk sebuah area support minggu ini 1.17093 sampai dengan 1.20289, dan posisi terakhir bergerak di atas high weekly dan berada di area 0.786. Apakah hari ini akan memberikan informasi yang cukup kuat? Dan kalau kita perhatikan posisinya masih bergerak di bawah area 88,3% ya, masih membentuk area konsolidasi. Tapi kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam, untuk mengetahui seberapa besar pergerakan daripada GBP USD ini. Sebentar, kalau kita perhatikan nanti pukul tanggal 18 November ya, pukul 2 siang ini ya, 14.00, di mana ada previousnya minus 1,4%, forecastnya adalah 0,3%. Ada kenaikan yang cukup signifikan untuk retail sales di GBP USD ini ya. News dari Inggris sendiri, retail sales di Inggris ada peningkatan, besar kemungkinan jika mana ini sesuai dengan prediksi ya, maka saya pastikan GBP USD bisa menguat kembali ya, gambarannya seperti itu, dan bisa mendorong ke posisi yang lebih tinggi. Dan kemarin kalau kita pakai sistem symmetrical triangle ini ya, ada chart pattern di mana terjadi false break ya. Ini ada 3 inside down, dan kemudian sebenarnya udah berhasil dia karena udah turun sampai dengan area supportnya ya, baru dia naik lagi ya, membentuk area support di sini, dan kemudian dia naik lagi, dan posisinya sekarang tertahan dan membentuk sebuah area bearish ya. Ini ada bearish engulfing, tapi apakah bearish engulfing ini betul-betul memberikan informasi kuat bahwasanya dia akan bergerak turun ya? Ini nanti kita coba lihat lagi ya posisinya. Sebentar saya rapikan dulu, ini saya hapus dulu karena udah dipakai kemarin. Oke. Kalau saya perhatikan penarikan dari trendline berikutnya ya, karena saya melihatnya dari posisi ini juga, ini bisa kita tarik seperti ini. Nah ya, hal yang sama, kecenderungannya ada potensi penurunan. Menurut saya hal yang perlu kita perhatikan adalah wilayah ini. Ini bisa kita jadikan acuan target penurunannya. Saya melihatnya di sini ada area order block tepat berada di area supportnya. Sebentar, ini ya, ada area order block di time frame 1 jam. Oke, ini jadi nantinya kalau teman-teman hari ini sell di sini ya, karena ada bearish engulfing tepat di area trendline ya, semoga aja ini tidak terjadi false ya. Kalau ini terjadi false, maka dia kalau breakout area trendline atas, maka kecenderungannya akan ke resisten atau level tertinggi di minggu ini, yaitu di 1.20289. Oke, langsung aja saya buatkan skenarionya. Yang pertama, targetnya sudah kita dapatkan, yaitu di area order block di time frame 1 jam. Maka besar kemungkinan menurut saya gambarannya akan bergerak seperti ini. Ini nanti akan terjadi penurunan ya. Tapi nanti ada news ya, hati-hati. Ada news retail sales Inggris, akan terjadi penurunan minimal menyentuh wilayah order block atau wilayah support, baru dia akan bergerak minimal ke area sini. Ini dulu dari gambaran saya ya. Nah, ini untuk market GBP USD daripada trading plan saya sendiri. Oke, sekarang kita berlanjut di market Aussie USD. Sekarang kita lihat di time frame daily untuk Aussie USD. Di Aussie USD posisinya juga sama ya, masih membentuk area konsolidasi, tapi di sini menariknya sudah ada 3 inside down ya. Artinya besar kemungkinan akan terjadi penurunan setelah koreksi dia naik sedikit nih. Ada candle warna hijau sampai dengan sesi Asia ya. Sesi Asia ini terjadi kenaikan yang cukup lumayan ya dari kenaikannya. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam kita lihat pergerakannya. Sebentar, kalau kita lihat di sini ya. Ini sebentar.
Nah, kalau saya lihat di sini ini adalah pergerakan compression ya, ada pembentukan area compression yang dimana sudah break area trend line dan posisinya ini membentuk sebuah area lower low, lower high, lower low, lower high ya, tertahan di area sini. Dan menurut saya posisinya kalau saya lihat untuk Aussie USD ini meskipun kecenderungannya dia, ini saya hapus dulu. Oke, targetnya udah terpenuhi kemarin sampai area sini. Nah, yang perlu saya perhatikan, tapi ini sudah kesentuh ya. Ini saya lihatnya ada area order block di sini. Ini juga bisa dijadikan acuan untuk teman-teman entry ya. Sebenarnya tadi udah pas nih. Nah, ini ada pembentukan juga area sebentar. Ada area ini ya, dan udah jentuh sini tadi ya. Dan posisinya ada bearish engulfing. Menurut saya kecenderungannya kuat turun sampai wilayah area support. Jadi teman-teman tinggal pantau aja. Targetnya bisa sampai sini. Kalau nanti di sini ada pembalikan, ada bullish engulfing, bullish pin bar, ya. Kalau dia ternyata masih breakout di bawah ini, kecenderungannya akan kuat turun. Oke, tapi ini saya pastikan sampai dengan area bawah aja. Nah, ini lebih bagus ya menurut saya, pandangan saya, karena saya melihatnya ini ada trend line yang bisa kita tarik ya. Posisinya ada kecenderungan turun seperti ini ya. Nah, ada turun seperti ini. Jadi rata-rata memang pergerakan untuk Euro USD, Aussie USD sampai dengan GBP USD hampir sama ya. Oke, jadi skenario saya melihatnya ada potensi pembalikan di sini. Meskipun ini ada bearish engulfing tapi sudah terkonfirmasi 50%. Ya, semoga aja akan ada penurunan sampai dengan wilayah ini. Ya, targetnya adalah wilayah support di sini. Karena menurut saya akan membentuk sebuah area seperti ini sampai dia membentuk posisi sampai menuju high money-nya. Tapi entah dia bergerak kuat sampai sana atau enggak ya. Sebentar, ini ada area yang perlu diperhatikan juga, minimal sampai sini. Ini ya, saya melihat ada order block juga, saya tandain ya. Ada candle merah order terakhir yang dilewatkan. Nah, seperti ini time frame 1 jam. Oke, ini gambarannya ya. Berarti di kisaran 0.66016 sampai dengan 0.65772 target bawahnya. Oke, sekarang kita berlanjut di market berikutnya, USD Kanada. Kita lihat di time frame daily untuk USD Kanada. Ini hal yang sama, masih membentuk sebuah area konsolidasi ya. Tapi kita akan mencari titik apakah dia bisa breakout di atas resisten untuk kita bisa sell. Karena kecenderungannya menurut saya ini bergerakannya turun ya. Setelah dia break area support become resistant ya, besar kemungkinan akan mendekati wilayahnya dan dia turun lagi. Oke, langsung aja kita lihat time frame 1 jamnya. Kita lihat perkembangannya, posisinya, target kita udah sesuai kemarin. Nih, perhatikan ya. Sempat terjadi penurunan dan dia naik ya sampai dengan area sini, tapi terjadi penurunan berlanjut. Nah, ini menariknya ya kalau kita perhatikan, tapi di sini sudah ada bullish engulfing ya siang hari ini. Tepat di wilayah support, besar kemungkinan akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Karena yang perlu kita perhatikan adalah wilayah resisten di sini ya. Kalau ini resistennya di sini terjadi breakout ya, menurut saya kalau terjadi breakout di atas ini besar kemungkinan ke sini loh. Karena ini sudah membentuk sebuah area breakout konsolidasi ini dan dia mantul lagi ke sini dan dia retest, ini besar kemungkinan akan berlanjut naik. Karena posisinya ini ada bullish engulfing ya. Kalau kita buy di sini, stop lossnya di sini nih ya, di sini tetap harus ada stop loss ya. Secara struktur memang kecenderungannya ini sudah ada kenaikan ya, menurut saya sih seperti itu. Jadi dia akan menguji sekali lagi wilayah ini. Kalau sampai nanti posisi resisten ini terbreakout, maka kecenderungannya bisa ke sini ya, gambarannya seperti itu. Oke, tapi kalau nanti dia gagal ya, ternyata impulsif bearish masuk dan menggagalkan bullish engulfing ini ya, artinya dia akan menutup dan close di bawah 1.33061, maka saya pastikan dia akan bergerak turun menuju wilayah sini, minimal mendekati low weekly. Oke, ini gambarannya. Jadi teman-teman wajib pantau area yang saat ini sedang berjalan. Tapi kalau untuk konfirmasi ini apakah bisa buy, saya menurut saya sih oke sih. Bisa buy, stop lossnya di bawah sini di 1.32963 ya, kurang lebih di bawah ekornya.
Oke, sekarang kita berlanjut lagi di market USD Jepang Yen. Coba kita lihat di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen sendiri sama, ada pembentukan area base ya, drop base. Ini belum tahu ya, ini bakalan rally atau drop. Yang pasti kita sudah tandain resisten minggu ini 147.99 sampai dengan 137.657. Ini yang menjadi area penentunya. Kalau secara pergerakannya kemungkinan besar akan mendekati koreksi dulu ya, atau retest, karena impulsif, korektif, impulsif, maksud saya gitu. Oke, langsung kita lihat di time frame 1 jam pergerakan untuk hari ini untuk USD Jepang Yen seperti apa. Nah, ini gambaran kita kemarin dan saya menemukan ada area order block di wilayah tersebut. Maka menurut saya yang menjadikan penentu hari ini, dia kecenderungannya akan breakout sekali lagi wilayah resistennya atau mendekati resisten teratas ya. Ini saya hapus dulu sebentar, saya rapikan dulu ya. Ini pantau wilayah ini yang berdekatan dengan resisten di atas ini ya. Ini kan ada resisten nih. Nah, kurang lebih di sini, perhatikan di area situ ya, 140. Ini saya hapus aja yang bawah. Nah, ini lebih sederhana ya, lebih simple. Sebentar saya rapikan. Oke. Pantau aja wilayah ini yang menjadi potensi apakah nanti breakout atau tidaknya, yang menjadi high-nya minggu ini atau resisten minggu ini. Jadi menurut saya, karena keseringan menurut saya yang saya ketahui ketika ada gelombang impulsif kemudian ada korektif atau konsolidasi ya, ini kecenderungannya dia akan breakout area resisten dan bergerak menuju area order block. Gambaran saya seperti itu. Ya, jadi maka menurut saya yang harus saya perhatikan posisinya, yang pertama adalah terjadi kenaikan, break di sini, ya, retest menuju area order block, baru dia akan turun. Nah, minimal sampai sini. Oke, dan penurunan ini apakah hari ini atau minggu depan, minimal yang saya akan informasikan trading plan saya adalah pastikan dia betul-betul breakout di atas resisten minggu ini. Buy, stop loss di bawah, targetnya sampai area sini, yaitu di kisaran 141 ya, 141.769 tuh yang garis biru, sampai 142.175 area situ. Oke, kita berlanjut di market berikutnya, USD Swiss franc. Kita lihat di time frame daily. Nah, ini juga hal sama terjadi setelah gelombang impulsif bearish, ada korektif atau membentuk area base. Ini menurut saya sih, saya memang memiliki target sampai area sini ya, koreksinya ya. Tapi dengan posisi saat ini tidak ada pergerakan yang cukup signifikan, karena penurunannya di beberapa minggu kemarin terjadi yang sangat besar sekali ya penurunannya. Gelombang impulsifnya sangat besar sekali. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jam, apa yang bisa kita dapatkan di posisi saat ini. Oke, nah, besar kemungkinan saya melihatnya ya, sebentar. Ini saya hapus dulu lah, ini saya hapus dulu sebentar ya, saya rapikan dulu ya, ini saya hapus dulu. Oke, yang perlu saya perhatikan adalah yang pertama di sini, ini ada area order block sebelum terjadi order block yang di atasnya. Minimal akan mengejar ke sini dulu. Ini ada order block time frame 1 jam, oke. Di kisaran 0.95805 sampai dengan 0.96144. Nah, mengejar ke wilayah sana karena ini sudah terjadi breakout ya, sudah terjadi breakout, tinggal apakah dia mampu retest wilayah ini baru dia akan naik. Karena menurut saya sebentar saya perbesar ya. Buy bagusnya di sini nih, teman-teman. Nih saya tunjukin. Ini bagusnya buy di sini. Nah, ini buy di sini nih bagus nih. Buy targetnya sampai di order block di atas ya. Apakah perlu saya tandain? Sebentar, ini saya geser aja deh. Oke, yang sudah di breakout ya. Nih, sampai dengan area ini. Buy di sini, oke. Ya, buy di sini. Ini area supportnya ya. Saya ganti dulu. Support. Ini juga support. Oke, kisaran di situ ya. Buy di area tersebut ya, tunggu aja sampai turun sini baru nanti taking profitnya minimal area sini. Karena menurut saya area tersebut kecenderungannya bisa terjadi penurunan. Ya, wilayah ini nih. Bentar. Wilayah ini nih.
Bentar ya, saya gambar dulu. Oke. Saya kasih garis potong-potong aja dan beda warna. Kasih warna apa ya yang bagus? Ungu aja deh, nggak kelihatan. Nah, ini aja. Oke, saya kunci. Ini juga saya ganti warna. Oke ya, jadi itu area atas. Oke, skenario saya akan tunggu target buy saya, yaitu yang di area pantau pattern terbentuk minimal mendekati wilayah ini. Saya tunggu dulu terkoreksi sampai sini, baru saya buy. Oke, setelah ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, maka targetnya sampai area sini. Kemungkinan besar dari sini dia akan terkoreksi lagi. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, untuk USD Swiss franc. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari 6 market, semoga bermanfaat. Area-area trading plan saya sudah saya sampaikan. Silakan jika mana cocok bisa digunakan, kalau tidak cocok ya buat informasi aja, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pasang stop loss setiap transaksinya. Dan jangan lupa juga bagikan videonya, channelnya untuk support channel Zona Forex ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.